Forum Guru P1 prioritas pertama Jawa Barat. Ini kalau bicara P1 berarti sudah sejak tahun 2021. Jadi sudah masuk 3 tahun sekarang. Lalu kemudian Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Jawa Tengah FGPPNS serta pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Kebetulan hadir ada Pak Johar dari Sumatera Utara mewakili Gerindra, Ibu Ledia dari Kota Bandung Cimahi mewakili PKS, saya sendiri dari Demokrat Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Pak Fikri dari PKS mewakili Tegal Pekalongan, Tegal Brebes dan Tegal dan Brebes. Terima kasih sekali lagi. Izinkan karena tadi kami baru saja selesai rapat pembiayaan pendidikan. Kita juga dapat insight baru rupanya dari Kemendagri tentang pembiayaan pendidikan dan anggaran yang sudah diturunkan. Nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi di sini. Mungkin karena sifatnya ini adalah kita mendengarkan aspirasi, mungkin sementara kita sampai jam 4:30 lebih dulu. Bisa disetujui? Cukup ya? Karena masih ada kereta Wus kalau jam 5 tuh. Buat yang mau ke Bandung, kalau ke Jawa Tengah, ya memang harus nunggu kereta yang lainnya. Hari ini adalah RDPU penyampaian aspirasi tentang permasalahan pendidikan. Dan sebagaimana kita ketahui, saya harus menceritakan sedikit bagaimana proses perjalanan konsep P3K atau juga kita pengangkatan honorer berawal sejak 2018, sebetulnya 2018 sudah ada itu ya. Lalu kemudian baru kemudian di tahun 2020 Kementerian Pendidikan membuat skema untuk pengangkatan P3K yang disepakati oleh Kementerian Kemenpan RB, Kemendagri, Kemendikbud dan mungkin kementerian lainnya yang menerima P3K. Nah, konsepnya sederhana, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Intinya adalah kami melihat jumlah kebutuhan pendidik, ya, termasuk juga tenaga kependidikan. Maka ketahuanlah jumlah yang dibutuhkan. Dari jumlah tersebut, salah satu yang menjadi concern kita di Komisi 10 adalah masih banyak kawan-kawan honorer yang berpendapatan jauh di bawah UMR. Bagaimana cara mendorongnya? Karena permasalahan pendidikan itu salah satunya adalah guru. Mau bikin kurikulum seperti apapun juga kalau gurunya terbebankan dengan berbagai permasalahan finansial ataupun yang lainnya biasanya itu nggak akan jalan. Nah, salah satu upayanya dengan membuka honorer masuk menjadi P3K. Ditawarkanlah kurang lebih sekitar 1 juta lowongan, lalu kemudian berproses. Namun perlu diketahui bahwa proses ini bukan domainnya Kementerian Pendidikan ansih. Di situ ada Kemenpan RB sebagai yang melakukan panitia seleksinya, lalu kemudian juga ada juga Kemendagri yang menawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi, dan ada Kementerian Keuangan yang menyiapkan alokasi anggarannya. Mungkin Kemendikbud lebih kepada jumlah kebutuhan dan bagaimana seleksi dilakukan, assessment dilakukan. Dalam proses perjalanannya pun kita masih terus Komisi 10 mendorong agar terjadi afirmasi demi afirmasi, sehingga yang usianya sudah di atas berapa tahun waktu itu ya, 40 ke atas kalau nggak salah ya, bisa lolos, lalu kemudian turun lagi 35. Banyak yang sudah lolos berdasarkan laporan Kemendikbud terakhir ke kita, kurang lebih sekitar 700.000 lebih sudah lolos. Nah, untuk penempatan ini mungkin kurang lebih baru sekitar 400 ribuan penempatan. Masih ada sekitar mungkin 120.000 sampai 200.000-an lagi yang masih menunggu penempatan. Karena penempatan ini sifatnya adalah usulan daerah. Dan karena sifatnya adalah usulan daerah, maka menunggu daerah membuka formasi.
Dalam 2 tahun belakangan ini Komisi 10 selalu mendesak pemerintah agar pemerintah daerah membuka formasi. Karena tanpa formasi mungkin tidak bisa diserap. Ditambah lagi juga kami menerima banyak sekali laporan-laporan dari guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Yang kemudian akhirnya setelah lolos harus ditaruh di negeri. Nah, ini membuat kami juga didatangi oleh perguruan-perguruan swasta yang mengatakan menginginkan gurunya dikembalikan. Jadi permasalahan ini rupanya cukup rumit, tapi yang saya paling sering dengar adalah bahwa sudah lolos tapi SK belum turun. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan nanti dari PGP, PNS dan Forum Guru Prioritas bisa menyampaikan aspirasinya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita jadikan bahan untuk kami nanti melaporkan kepada pemerintah bahwa ini masih banyak saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan atensi. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Selanjutnya kami persilahkan kita awali dari yang jauh dulu lah, Jawa Tengah, ya, untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Jawa Tengah. Setelah itu nanti baru ke Jawa Barat. Silakan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Forum P1 Swasta dan Negeri dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 13 Capdin, yang masing-masing Capdin itu ada 3 sampai 4 kabupaten. Alhamdulillah kami bisa kembali beraudien dengan Komisi 10. Ini suatu hal yang sangat kami terima, Pak, dan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya untuk kami bisa ketemu dengan Bapak-Bapak DPR di Komisi 10 tentunya. Di sini sudah, Pak. Di sini kami akan mencoba sedikit nih, Pak, perjalanan kami. Ya. Sambil memperkenalkan diri, Pak, siap, supaya Pak, kami juga bisa tahu siapa-siapa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dianudi Hendrianto, Bapak. Kami dari Capdin 9, terdiri ada 4 kabupaten, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Kemudian kami membawa dari teman-teman kami dari masing-masing Capdin, dari Tegal, kemudian dari Pemalang, kemudian dari Wonosobo. Sebelah kiri saya ini dari otomotif, Bapak. Wonosobo, Pak. Dari Wonosobo. Kemudian sebelah kami ada Pak Adi Kurniawan. Sebelahnya lagi ada Pak Jamzuri. Kemudian yang di belakang kami Pak Bawon dari Banjarnegara, Bapak. Ini salah satu kepala sekolah yang sudah dipecat, Bapak, dari yayasan karena mengikuti P1 harus mengundurkan diri. Dan sekarang beliau menjadi guru tamu di SMP. Ini salah satu sejarah yang kami inginkan untuk teman-teman P1. Semoga aja di tahun ini bisa dituntaskan semuanya, Pak. Terima kasih, Bapak. Kita kembali ke awal. Kami dari Jawa Tengah, anggota kami yang aktif 1024, Bapak. 1024, kemudian untuk P1 di tahun 2023 sesuai dengan PMK 212 itu 6.951, Bapak. 6.951, dan ternyata di tahun 2022-2023 Pemprov hanya membuka 1.500, Bapak. 1.500 yang tidak dibuka paling banyak itu mapel-mapel gemuk, Bapak. Yang sampai sekarang kita tidak tahu jawabannya kenapa mapel gemuk itu tidak dibuka di tahun 2022-2023. Nah, untuk sisa di tahun ini itu 4.042 sesuai data yang ada di Kemendikbudristek. Kalau untuk data yang dari PMK 212 berarti masih sisa sekitar 5.000-an, 5.491 kalau nggak salah. Nah, kami, Bapak, berawal dari ini kami mencoba mengadu nasib kami selaku pendidik tentunya bahwa kami hidup di Indonesia kan tidak dibedakan antara negeri dan swasta. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kami yang dari swasta juga banyak jadi anak-anak yang berpotensi yang baik. Nah, dari ini kami melihat bahwa regulasi-regulasi yang ada itu memang cenderung lebih pada ke regulasi untuk non-ASN. Non-ASN yang dikatakan bahwa mengabdi
di instansi negeri. Yang kami pertanyakan, Bapak, di sini kami memang mengabdinya apakah bukan di negeri? Padahal kita mengabdi di swasta. Dan swasta itu, yayasan itu berada di negeri Indonesia, bukan di negeri swasta. Nah, dari ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Bapak, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya kami juga menuntut hak kami. Yang kami di sini sudah banyak teman-teman kami yang sudah di PHK-kan. Sehingga untuk tuntutan kami, Bapak, yang pertama kami meminta kejelasan kepada pemerintah bagi teman-teman kami yang sudah dikeluarkan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Kejelasan kami bagaimana setelah kami boleh mendaftar P1. Awalnya memang semua yayasan itu mengizinkan dengan catatan akan dikembalikan lagi ke yayasan. Namun undang-undang untuk DPK dicabut, tidak ada. Sehingga yayasan mungkin tanda kutip tertinggal oleh guru-guru yang memang dianggap mungkin kompeten. Nah, dari sini Bapak, kami yang pertama tadi kami menuntut kejelasan teman-teman kami P1 yang sudah dinolkan kerja, dikeluarkan dari pekerjaannya dengan dipaksakan, ada yang suruh mengundurkan diri dari tempat kerja kami. Mungkin dari 5 di sini, alhamdulillah ada yayasan yang berpikiran baik, tidak dikeluarkan, tapi tetap diberikan kewenangannya untuk mendidik anak-anak di sekolah swasta. Tapi kalau kita lihat di Jawa Tengah, Bapak, itu banyak sekali teman-teman yang sudah dikeluarkan, Bapak, hanya menyandang P1 yang sampai sekarang dari tahun 2021 kami belum mendapatkan SK. Sehingga kami bersikukuh membawa Pak Bawon selaku kepala sekolah yang sudah mengembangkan sekolah sampai sekian bagusnya, ternyata beliau mendaftar P1, dinyatakan lolos passing grade P1, dan sampai hari ini belum mendapatkan SK dan penempatan, ternyata beliau sudah dikeluarkan dari sekolah. Beliau pelakunya Pak Bawon. Jadi kami meminta kejelasan kami P1 ini yang jadi suatu itu bagaimana. Kemudian yang kedua, Bapak, terkait permasalahan kami di Jateng itu, memang antara Pemprov dan pusat itu berbeda pendapat. Artinya sesuai dengan PMK kami harusnya dihabiskan di tahun 2023, namun tidak dihabiskan. Dan kami masih tersisa sekitar 4.042. Seperti tuntutan kami, Bapak, sampai detik ini kami juga merasa bingung antara Pemprov dan pusat. Kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar itu menggunakan ABK 24 jam. Tetapi di Pemprov kami menggunakan ABK 28 sampai 30. Sehingga kalau kita hitung menggunakan ABK 18 sampai 24 jam, insya Allah Jawa Tengah habis, Bapak. Namun tetap menggunakan PMK ABK yang 28 sampai 30. Sehingga untuk Jawa Tengah mungkin se-Indonesia tertinggal yang paling banyak, Bapak. Jadi harapan kami, satu, mohon untuk P1 Jawa Tengah khususnya dan seluruh P1 yang ada di Indonesia untuk bisa diselesaikan. Kemudian juga kami mohon pemerintah pusat untuk bisa mengawal sampai P1 tuntas, baik khusus Jawa Tengah maupun seluruh P1 yang ada di Indonesia. Dan polemik yang terbesar adalah untuk paling banyak adalah dari Provinsi Jawa Tengah. 5.491, Bapak. Yang tahun kemarin hanya dibuka 1.500. Sedangkan kami beraudiensi ke Kemendikbudristek, ke Kemenpan RB, kemudian ke DPR RI di Komisi E Provinsi Jawa Tengah sudah dijembatani, Bapak, dan surat sudah terkirim ke beliau gubernur yang lama yang sudah purna, kemudian sudah bersurat ke Presiden RI melalui Komisi E yang bersurat, sampai sekarang pun belum ada kejelasan apakah nanti P1 Jawa Tengah bisa dituntaskan di tahun 2024. Harapannya kami menyandang P1 setelah mengikuti perjalanan rekrutmen P3K dari 2021, kami belum mendapatkan SK. Jadi kami mohon sebelum regulasi dan juknis turun dari pemerintah, harapannya kami P1 prioritas. Yang kedua, kami masuk dalam perekrutan yang diminta oleh Kemenpan RB ataupun pemerintah pusat. Karena kami tahu bahwa yang kami dengar
hanya untuk mengutamakan teman-teman yang dari honorer, yang dari non ASN. Jadi mohon untuk pembelajaran kita semua Bapak, kami mengabdi di swasta, tapi dianggap kami tidak mengabdi mungkin pada pemerintah karena kami di sekolah swasta. Sedangkan regulasi yang ada, pemerintah hanya mengacu pada ASN itu harapannya adalah yang mengabdi di negeri. Jadi kalau yang mengabdi di negeri dianggapannya adalah mengabdi pada pemerintah dan non ASN. Sedangkan kami mengabdi di swasta itu bukan mengabdi. Dikatakan kami sebagai pekerja atau bekerja mendidik anak. Yang insya Allah lulusan anak-anak kami yang swasta lebih kompeten, banyak yang kompeten dari tingkat sekolah-sekolah negeri. Jadi kami mohon Bapak, sebelum regulasi ini turun, kami mohon untuk kejelasan status P1 kami, kemudian teman-teman kami yang sudah di PH-kan untuk mendapatkan status yang jelas, kemudian regulasi yang ada memihak kepada kami P1 yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Bapak, kami mohon jangan membedakan antara kami sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena dengan adanya perekrutan P3K, kami guru-guru negeri dan swasta yang awalnya ber-MGMP bareng Bapak, sekarang sudah sambil melihat, wah itu guru swasta, itu guru negeri. Hampir semuanya sekarang berlomba-lomba bagaimana untuk mendapatkan SA Bapak. Padahal kami tetap konsentrasi untuk berjuang. Di Wonosobo ada Bapak SMK yang tidak pernah dibayar, tapi teman-teman tetap mengajar. Saksinya nanti ada Pak Heri Bapak, tidak pernah dibayar sampai sekarang tetap mengajar. Kalau dikeluarkan dari sekolah nanti dikeluarkan dari Dapodik. Kalau dari Dapodik dikeluarkan dianggapnya sudah tidak mengajar. Dan kami juga mendengar nantinya dari BKN yang akan terdata menjadi P3K penghabisan di tahun 2024 adalah honorer ASN, honorer yang di negeri yang terdata di BKN. Sedangkan kami di swasta terdata dari mana Bapak? Karena kami dianggapnya orang swasta. Yang terdata di PKN adalah orang-orang yang mengabdi di instansi negeri. Jadi harapannya karena kami di bawah naungan Kemendikbudristek, kami selaku guru yang terdata di Dapodik, harapannya juga masuk pada pendataan non-ASN yang di PKN. Itu Bapak permasalahan kami yang ada di Jawa Tengah, terutama kejelasan P1 yang sudah dikeluarkan dari sekolah, kemudian status kami yang selama ini menunggu sampai sekarang tidak ada SK, kemudian di Jawa Tengah paling polemik Bapak, pembukaan formasinya paling kecil, dari 6.000 hanya dibuka 1.500, dan ternyata ditinggalkan mapel-mapel gemuk. Di situ ada PKWU, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada seni budaya, itu ternyata di tahun 2003 tidak dibuka formasinya. Dan di tahun ini kami beraudiensi dengan Dindik, BKD, dan Komisi E di DPRD Provinsi, itu kalau nggak salah hanya dibuka 2.995 Bapak. Dari sisa sesuai dengan data itu 4.042, tapi kalau menggunakan PMK 212 itu 5.491 Bapak. Dan ini kami mohon dari Komisi 10, bagaimana kami mengadu ke sini, nasib kami mencerdaskan anak bangsa, kami tidak mau didiskriminasikan karena kami hidup di negara Indonesia, bukan hidup di negara swasta. Swasta dan negeri berdiri di tanah air Indonesia. Jadi sekali lagi mohon bantuan untuk bapak-bapak semuanya, nasib kami di sini, terutama regulasi yang belum turun sampai hari ini, semoga regulasi bisa condong lebih kepada kita yang P1 prioritas yang sudah menunggu dari tahun 2021 sampai 2023 ini. Dan nanti kalau tidak terdata, kita tidak tahu Bapak, karena banyak teman-teman kami sekolah-sekolah swasta yang sudah ditutup Bapak. Dan kami mencari sekolah lagi sulit Bapak. Kalau kami mencari sekolah lagi pindah ke SD SMP, ditanya apakah Bapak P1? Betul P1, tidak bisa Bapak. Nah ini, yang terakhir Bapak, kenapa dari pemerintah mengangkat teman-teman prajab yang baru lulus langsung mendapatkan penempatan P3K, sedangkan kami yang P1 saja belum tuntas. Ini juga menambah lagi permasalahan dan menambah jumlah P1 yang nanti tertinggalkan. Sesuai pemerintah bahwa nanti di tahun 2024 harus tuntas semuanya.
Begitu Bapak permasalahan kami di Jawa Tengah, semoga ini bisa memberikan gambaran untuk kita semuanya. Intinya kami mengadu kepada Bapak-Bapak di Komisi 10 untuk kejelasan teman-teman kami PS1 yang insya Allah harapan kami di tahun ini kami mendapatkan SK sesuai harapan kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diana Udi. Saya kurang lebih bisa menangkap begini. Kalau kawan-kawan dari swasta ini sudah tes, lolos, tapi yang didahulukan penempatan tuh yang kawan-kawan dari sekolah negeri, kira-kira gitu ya? Betul. Kami juga belum tahu kenapa provinsi seperti itu, tetapi ada saya dengar-dengar katanya nunggu yang pensiun bergiliran. Tapi kalau misalnya nunggu yang pensiun, yang masuk tetap dari yang negeri, kapan swasta masuk kan ya? Baik, kami tampung dulu. Berikutnya silahkan dari P1 Jawa Barat, diwakili oleh Pak Budi Sisko Purnomo. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'd. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 10 DPR RI, rekan-rekan forum P1 Jawa Barat, rekan-rekan FG PPNS Jawa Tengah, yang terhormat Sekretariat Komisi 10 DPR RI, dan rekan-rekan media semua yang dihormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini forum P1 Guru bisa beraudensi, bisa bertatap muka hari ini di hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Kami mewakili dari Provinsi Jawa Barat bisa langsung bertatap muka dengan pimpinan maupun anggota dewan semua. Perkenalkan, kami dari Forum Guru Jawa Barat, saya Budi Sisko Purnomo dari KCD 5. Mohon maaf, Jawa Barat itu ada kantor cabang dinasnya itu 13 KCD. Jadi kami mewakili semua KCD bisa hadir di sini mewakili rekan-rekan semua P1 di Jawa Barat. Nama saya Budi Sisko Purnomo dan rekan saya Pak Rusli Hamzah dari KCD 11, ada Pak Samian KCD 10, Ibu Pak Yuda dari KCD 7, terus Ibu Liana dari KCD 3, Ibu Lena dari KCD 12, Ibu KCD 1 Ibu Urwatun dan KCD 10 Bu Samia ya. Oh Bu Ba'dia, Bu Jenny dari KCD 6, Bu Isma dari KCD 10, terus Pak Hafid dari KCD 8, Pak Asep dari KCD 13, KCD 7, terus Pak Galan dari KCD 13, Ibu Rini dari KCD 3, dan Pak Adit dari KCD 6, terus Pak Irfan dari KCD 10. Jadi kami mewakili pimpinan dari Forum Guru Prioritas Pertama Jawa Barat bersilaturahmi dan audiensi ke sini. Mohon maaf sebelumnya karena pertama kami mengirimkan undangan via WA ke Pak Dede sama Pak Sebulnya, kebetulan wakil kami di Jawa Barat. Jadi saya juga kaget Pak sebenarnya karena ada Pak Danang kebetulan langsung respon, Pak katanya undangannya langsung hari Rabu. Itu kurang lebih 5 hari Pak. 5 saya hari. Masuknya juga Udah. dari Instagram Pak. Jadi Saya kaget juga Pak. fungsi cepatnya itu Pak. Karena waktu itu kita pernah kirim surat Pak resmi juga hampir 1 bulan yang lalu ke Komisi 10. Cuman pas waktu saya kenapa ini lebih cepat ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
lebih cepat lebih baik gitu Pak ya. Jadi sebelumnya kebetulan Pak Dede sama Pak Subuhda wakil kita di Jawa Barat, mungkin anggota yang lain juga bisa merespon niat kami ke sini Pak buat Jawa Tengah untuk beraudensi. Pak Fikri juga sama sebenarnya Pak, ada saya kebetulan dari koordinatornya, jadi mohon maaf apabila kami tidak resmi ke sini Pak untuk kirim, tapi via PDF juga kebetulan Pak Danang juga menerima ada laporannya, dipersilakan untuk datang audensi. Sebenarnya P1 kita ini SMK, SMA dan SLB itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi P1-nya itu kurang lebih P1 itu hampir 1.520, sisanya itu P1 1.529. Enggak, se-Jawa Barat, kita Jawa Barat. Kami di sini P1-nya itu sisa dari tahun 2023 yang tahap 4. Nah, jadi tahun 2022 itu ada sekitar 3.800, 2023 itu ada 5.155 dan sisa yang 2024 itu 1.529. Itu mungkin apakah ada yang mengundurkan diri atau ada yang meninggal dunia? Catatannya mungkin belum sih, tapi catatan kami yang dapat itu 1.529 sisa P1 di Jawa Barat. Jadi pelamar proses pertama ini adalah pelamar yang lolos passing grade di waktu tahun 2021. Ya, kami dari awal 2021 sampai sekarang masih semangat Pak menunggu dan bersabar. Tahun 2024 mudah-mudahan migrasi kita bisa dituntaskan tahun ini. Nah, kami ke para pimpinan maupun anggota DPR Komisi 10 khususnya bisa membantu kami bisa menuntaskan P1 di Jawa Barat ini tanpa sisa gitu Pak. Ya seperti tadi permasalahan yang ada di Jawa Tengah sebenarnya kami sama gitu ya. Hampir sama karena P1 sebenarnya kita P1 ada swasta dan negeri, kami tidak membedakan. Yang kami permohonkan itu adalah P1-nya ini Jawa Barat. Kita tidak membedakan swasta atau negeri, memang ada permasalahan tadi swasta dengan negeri saling bentrok segala macam. Tapi kita di sini berbicara tentang P1 yang sudah lolos passing grade, gitu aja di tahun 2024 ini dituntaskan. Jadi guru status passing grade ini seperti yang tadi disebutkan itu belum mendapatkan formasi atau penempatan di tahun 2023. Berasal dari guru sekolah SMA, SMK negeri dan swasta pada naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terus jumlah sisa formasi yang sudah tadi disebutkan 1.529 orang data distrik di Jawa Barat. Sekarang kondisi guru di Jawa Barat ini adalah lulus passing grade, itu ya P1 yang belum mendapat formasi penempatan tahun 2023 yang berasal dari guru sekolah SMA swasta di bawah naungan yayasan maupun sudah banyak seperti yang tadi kejadian banyak yang sudah diberhentikan, cut off dapodiknya juga sudah diberhentikan gitu. Jadi ya maklum Pak, Bapak dan Ibu, sebagian saya juga merasa miris, ada rekan-rekan kita yang di swasta juga ada yang sudah beralih profesi gitu Pak. Salah satu sisi pekerjaan kita sebagai guru itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan bangsa, tapi di satu sisi kehidupan mereka itu belum diperhatikan, apalagi sampai diputuskan oleh pihak yayasan segala macam sampai beralih profesi ke yang lain. Itu kan miris. Jadi bukan hanya satu orang Pak yang merasa dirugikan, hanya satu, tapi kan ada keluarga, rekan-rekan itu pasti satu runtutan gitu. Ya jadi kalau satu orang itu kan runtutannya banyak, satu keluarga itu. Ya mungkin saya juga merasa rekan-rekan semua mewakili di sini ada aspirasi dari bawah, mudah-mudahan di pimpinan dan anggota dewan yang lain bisa memaklumi kekhawatiran kami ini, kecemasan kami ini, apakah akan berlanjut di tahun 2024 ini. Pada kasus kedua yang mengakibatkan guru status P1 belum penempatan tersebut, seperti yang tadi beralih profesi juga, ya kita tidak bisa membantu mungkin sepenuhnya, hanya kita bisa memberikan semangat bahwa kita berjuang di sini membawahi rekan-rekan yang ingin tuntas di tahun 2024. Kami sebenarnya Pak Pimpinan sudah berapa kali ya dalam sebulan ini kita sudah sebenarnya sudah banyak
izin Pak ke sekolah yang kami bekerja dari swasta maupun negeri, sudah beraudiensi ke Distrik Jabar, ke BKD juga, ke GTK Kemendikbud, terus ke BKN, dan terakhir kemarin ke Kemenpan RB. Jadi mungkin ya kita mungkin kalau jawabannya kita tidak ini ya ada audiensi, ada ininya, mungkin ada sedikit perbedaan. Kita tidak tahu itu apa-apa ini permasalahannya di mana, karena regulasi belum turun. Nah, makanya sebelum regulasi berita yang disebutkan oleh rekan-rekan dari Jawa Tengah itu, kita ini ingin kepastian gitu Pak. Di tahun 2024 ini yang lolos passing grade 2021 ini benar-benar dituntaskan gitu ya. Bahwa Jawa Barat itu ingin sebenarnya dari audiensi dari pihak Disdik itu sebenarnya sudah ingin menuntaskan P1 ini. Ya. Jadi komitmen dari Distrik Jabar itu memang ingin menuntaskan. Tapi ingin menuntaskan itu seperti apa kita juga belum pasti ya, karena turunnya regulasi itu mungkin akan berbeda dengan yang apakah di daerah dengan yang pusat. Nasib guru SMA SMK status P1 Provinsi Jawa Barat negeri maupun swasta di antara ekspresi dan regulasi, kita menunggu kementerian terkait dalam pengadaan seleksi di SSC ASN tahun 2024 ini yang secara berkeadilan harus mengatakan penuntasan prioritas pertama gitu. Jadi sebenarnya kami ke sini maksud dan tujuannya itu ingin benar-benar tahu kejelasan bahwa P1 di Jawa Barat ini benar-benar bisa dituntaskan gitu ya. Secara khusus, tapi umumnya mungkin seperti ada yang dari Jawa Tengah, ya semua P1 semua gitu di Indonesia, itu seluruh Indonesia mungkin sekitar 10 ribuan Pak ya. 10 ribuan itu ingin tuntas, karena ini permasalahannya nanti akan lanjut ke seperti yang tadi dibicarakan ke non PNS yang ada di sekolah negeri. Itu jadi mungkin akan jadi polemik juga di antara perbedaan tersebut. Mungkin kita tidak terlalu ini ya. Pemerintah juga Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menuntaskan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa komitmen-komitmen yang ada di Disdik, di BKD memang untuk menuntaskan semua prioritas pertama. Jadi regulasi yang pemerintah dengan yang di Kemenpan itu belum turun, jadi kita tidak tahu Pak apakah tidak khawatir. Jadi inginnya formasi di Jawa Barat itu tahun 2024 1000 yang 529 itu dibukakan formasi dan mapel-mapel yang ada itu dibukakan semua supaya semua P1 di Jawa Barat ini bisa diakomodir gitu Pak. Regulasi pengadaan P3K terkait status guru P1 untuk tahun 2024 kami mohon jangan dibedakan dari regulasi sebelumnya. Sebelumnya di tahun 2022 maupun di tahun 2023 di mana guru status P1 tersebut di tahun 2022 dan 2023 telah dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan serta SK P3K-nya tanpa tes lagi dengan hanya daftar ulang data di akun SSC ASN serta isi dan kirim DRH serta pemberkasan maka mendapatkan NIP P3K. Harapan yang kelima itu semua guru status P1 Jawa Barat belum penempatan tahun 2023 agar mendapatkan penempatan SKP 3K, SPMT, serta hak dan kewajiban di tahun anggaran 2024. Semua guru status P1 Jawa Barat belum penempatan tahun 2023 dapat memilih formasi sesuai dengan sertifikat pendidiknya meskipun data saat tahun 2021 belum memiliki serdik dan jurusan yang dipilih saat itu berbeda rumpun dengan serdik yang dimiliki saat ini. Semua guru status P1 Jawa Barat belum penempatan tahun 2023 dapat mendapatkan penempatan SK dan SPMT di tahun 2024 yang sesuai domisili agar tidak jauh dari tempat tinggal dan keluarganya. Kami guru P1 Jawa Barat sangat ingin mengabdi pada negara ini sebagai ASN P3K di garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendapatkan hak serta payung hukum yang lebih baik untuk kesejahteraan kehidupan guru yang lebih layak. Kesimpulan yang kami paparkan dari awal sampai akhir, kami guru P1 Jawa Barat belum penempatan sangat berharap Bapak Ibu
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkhusus Komisi 10 yang kami hormati, dapat membantu kami untuk mendorong regulasi pemerintah pusat, kementerian terkait agar regulasi seleksi ASN P3K tahun 2024 yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi atau harapan kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya kepada Allah kami semua berserah diri atas segala usaha yang telah kami maksimalkan lewat jasad kami serta doa yang merupakan ruh dari usaha kami yang dipanjatkan kepadanya. Allah tidak akan merubah nasib seorang suatu kaum apabila ia tidak atau ingin merubah nasibnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Janganlah hidup di dalam ketakutan terhadap ketidakmungkinan, hiduplah di dalam harapan baik dan optimisme terhadap yang mungkin. Atas segala keperhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini karena banyak ya. Apakah masih ada yang mau menyampaikan? Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Komisi 10 anggota DPR RI atas kesempatan saya untuk bicara. Yang kami hormati semuanya Pak Pimpinan Sidang Haji Dede Yusuf Macan Effendi. Saya dari kecil itu ngefans sama Bapak, Pak, film Dendam Makin Membara SCTP gitu Pak. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak secara langsung, nanti mungkin bisa foto bareng Pak ya. Kemudian Bapak Ketua Komisi 10 Pak Haji Saiful Huda yang saya hormati dari fraksi PKB, tadi Pak Dede Yusuf dari fraksi Demokrat ya. Kemudian Pak Fikri dari fraksi PKS Jateng, tadi ada Pak Johar Arifin dari Gerindra ya Sumatera, Ibu siapa namanya? Ibu Lydia dari Kabupaten Kota Bandung ya. Ya, saya ingin memperjelas saja dari paparan Bapak Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Jawa Barat. Jadi ini kebetulan paparan ini yang saya yang membuatnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya kami di sini membawa aspirasi guru-guru P1 prioritas pertama yang di dalamnya itu adalah negeri dan swasta ada gitu kan. Di Provinsi Jawa Barat di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, istilah P1 sendiri itu kan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu juga sudah tahu gitu kan. P1 itu apa sih gitu kan? P1, P2, P3 gitu kan, apa nama partai atau apa gitu kan. Nah, P1 itu adalah istilah dari regulasi yang dibuat mana tadi itu? Oleh kementerian terkait. Dalam hal ini Kemenpan RB dan Kemendikbudristek gitu kan. Jadi guru P1 ini adalah P1 itu singkatan dari prioritas pertama. Yaitu guru yang statusnya lulus passing grade di seleksi ASN P3K tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi atau penempatan di tahun 2023. Jadi di 2021 itu Kemendikbudristek melalui Pak Nadiem itu membuat skema ada namanya seleksi ASN P3K di mana semua warga negara baik yang dasarnya dia bekerja di pemerintahan negeri maupun bekerja di sekolah swasta berhak untuk mengikuti seleksi secara terbuka dan bebas gitu ya, artinya karena selama ini kan kita tahu gitu bahwa saya kemarin juga dengan teman-teman ke Kemenpan RB di Deputi Bidang SDM Aparatur bahwa katanya memang kami juga di Kemenpan menyadari bahwa perekrutan tenaga-tenaga honorer di pemerintahan itu memang tidak sesuai mekanisme kami, katanya seperti itu. Mereka menyadari gitu kan. Ya artinya mungkin terobosan adanya seleksi ASN P3K ini agar semua warga negara tadi yang kata Bapak Jateng, baik home base-nya, asalnya, lahirnya dari rahim swasta ataupun dari rahim negeri gitu kan, dia berhak secara bebas untuk mendapatkan atau mengikuti seleksi P3K. Nah, ada 3 tahap saat itu 2021 itu gitu kan, di mana tahap pertama itu adalah difokuskan atau diutamakan untuk guru-guru yang berhome base di negeri, berinduk di negeri. Swasta tidak bisa di situ ya.
Itu memang kan aturannya seperti itu. Tahap pertama. Nah di tahap kedua itu barulah ada guru swasta boleh ikut gitu. Jadi negeri dan swasta di tahap 2 itu boleh ikut. Nah guru negeri yang honorer negeri yang ketika tahap 1 tidak passing grade juga bisa mengikuti lagi di tahap kedua gitu kan. Kemudian di tahap kedua tadi permasalahan banyak gitu kan, ada guru-guru yang swasta masuk, swastanya merasa kehilangan guru terbaiknya, yang negerinya yang dalamnya merasa tergeser dan lain sebagainya begitu kan. Nah kemudian ada lagi sebenarnya di tahap 3 itu, cuman tidak terlaksana kalau tidak salah ya tahap 3 itu. Sebenarnya di tahap 3 itu ya kami pun kan lulus passing grade alhamdulillah gitu kan. Cuman kan ternyata di ranking di formasi sekolah itu cuman 2 ya kita peringkat ketiga tidak terbawa begitu kan. Sehingga sebenarnya kami itu menunggu di tahap ketiga tetapi tahap ketiga tidak ada gitu kan. Kemudian teman-teman yang dari guru lulus passing grade baik dari negeri swasta itu ya beraudiensi segala macam agar bagaimana nih daripada nanti seleksi lagi udah nih yang sudah lulus passing grade ditempatkan diberikan SK secara bertahap gitu kan. Nah kalau di Jabar sendiri saya tadi data di Jabar sendiri pada tahun 2021 ini guru lulus passing grade ini ada sekitar 1.397 orang. Itu guru Provinsi Jabar itu SMA, SMK, SLB ya, bukan di kabupaten gitu kan atau kota di Jabar. Nah kemudian di 2022 itu ada seleksi lagi ASN, P3K, kemudian teman-teman yang passing grade itu ditempatkan berdasarkan urutannya ada 3.800 yang terserap di situ. Kemudian itu di tahap kedua berarti ya gelombang 2, nah gelombang satunya yang awal, gelombang 2. Nah selanjutnya di 2023 Provinsi Jawa Barat itu membuka formasi 5.155 untuk jabatan fungsional guru dan itu juga melalui mekanisme P1 yang ditempatkan dengan sistem ranking dengan prioritas satunya itu ada urutan pertama negeri, kemudian THK 2 negeri, swasta, PPG prajabatan dan swasta gitu kan. Nah kemudian di 2024 tersisa kalau secara hitung-hitungan dari angka 1.397 dikurangi 3.800 dan 5.155 di 2023 maka di 2024 ini ada angkanya 1.442 di 2024 guru P1 Jabar yang belum ditempatkan. Nah hasil audiensi kami dengan tadi kan bahwa kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Panselnas itu ada Kemendikbud, ada Kemenpan RB, ada BKN dan lain sebagainya. Dan kemudian di daerah itu ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bagaimana mendukung agar kuota formasinya ini bisa sesuai gitu kan. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah gitu kan, rumah kami di Sdik Jabar, di Sdik Provinsi Jawa Barat di 2023 ini telah mengusulkan jumlah formasi itu sekitar 1.529 gitu ya. Kemudian ya itu untuk mengakomodir teman-teman yang P1 di Jabar gitu kan. Karena komitmen dari Bu Kabid GTK di Distrik Jabar sendiri, saya mah menuntaskan P1 dulu gitu kan ya. Ini kita belum berbicara negeri swasta kan, di P1 itu ada negeri swasta kan Pak yang telah mengikuti seleksi 2021 gitu loh. Jadi beresin dulu kalau mau bikin regulasi baru nanti di tahun-tahun berikutnya barulah bikin skema seperti apa. Tapi kami yang di P1 tersisa di Jabar sendiri 1.529 ini mohon untuk mendapatkan hak atau nasib yang sama seperti teman-teman yang kami yang sudah penempatan Pak. Minggu kemarin Rabu juga, minggu kemarin teman-teman Jabar itu sudah pada dilantik, kita hanya bengong saja melihat gitu kan. Dengan teman-teman ada yang saya korban mapel pelimpahan, mapel gemuk PKWU, bahasa segala macam. Nah saya juga sebenarnya termasuk, saya di PKWU walaupun swasta nilai bagus gitu kan, tetapi ada skema untuk penguraian ke mapel ijazah, yaitu saya dikembalikan ke mapel ijazah biologi gitu kan, karena katanya nanti agar linearisasi dengan serdik agar tunjangan Bapak ke depannya bisa aman gitu kan. Tetapi sebenarnya ada teman saya juga ya yang di negeri itu dia punya serdik tapi tetap di PKWU gitu kan. Emang ada yang swasta juga, ada yang orang PKWU tapi guru kimia tapi tetap di PKWU dapatlah karena formasinya saat itu 600 kan, saya biologi 98, saya ranking 99 di bawah gitu kan. Nah memang saya menyadari bahwa
Panselnas atau kementerian terkait itu memang untuk menuntaskan dari P1 itu guru honorer negeri dulu loh yang di P1. Saya pribadi sih tidak masalah karena memang mereka itu home base dari negeri gitu ya. Cuman gitu kan ya kita juga sama-sama P1 gitu kan. Terseraplah. Jadi jangan bahasa yang kemarin itu menguraikan mapel itu agar semua bisa penempatan nih sisa. Tapi kalau misalkan di tahun sekarang ternyata regulasinya berubah tidak seperti tahun 2022, 2023 gitu kan, yang istilahnya Anda daftar ulang, input data lagi, data terbaru, kemudian Anda ngupload berkas, pemberkasan, terus dapat NIP gitu kan, baru dinyatakan ngisi daerah, dinyatakan lulus dan penempatan gitu kan. Jadi kami juga ingin diperlakukan sama, apa bedanya kami itu P1 gitu kan. Sisa lah gitu kan, seperti itu. Dan kami di sini mah saya walaupun tadi ada bahasa ya negeri dan swasta, tapi kita ini P1 semua ingin dituntaskan di tahun 2024 mendapatkan penempatan seperti teman-teman yang lain. Adapun nih teman-teman, mungkin teman-teman negeri sekarang ada yang nonton kita di sini gitu kan ya. Saya juga sudah melihat di RDPU itu teman-teman ya katanya kalau swasta jangan inilah, tidak boleh ditempatkan di negeri gitu kan. Ya tapi kan namanya seleksi, namanya ASN kan di pemerintahan kan, ketika kemarin juga saya lihat yang dari PDI Perjuangan kan bahwa punya solusi gitu kan. Bagaimana kalau guru lulus P3K di swasta di tempatnya di swasta? Ya tidak bisa kan, karena undang-undangnya namanya ASN P3K itu harus ada di negeri gitu kan. Nah artinya kami gitu di P1 juga tidak negeri seperti ini segala macam, tidak. Kalaupun teman-teman di negeri ini ingin juga mendapatkan status P3K gitu, paling berjuanglah di daerahnya. Misalkan tahu nih formasi sekian formasi yang akan dibuka tahun ini, kalian teman-teman mintalah ke Pemdanya gitu kan untuk dibuka lagi formasi. Jadi ada lagi formasi baru sehingga kita sama-sama terserap gitu kan, walaupun tidak banyak gitu kan, ya bertahap lah gitu. Secara berkeadilan saya ditulis di sini kan, tolong ditempatkan kita penempatan tahun 2024 secara berkeadilan gitu kan. Berkeadilan itu kan kita kan sudah kemarin dari Kemenpan, kita tidak mau ke depan-depannya ini seleksi P3 itu mudah banget, hanya daftar ulang kemudian penempatan gitu. Tapi kan permasalahannya kami sudah tes di 2021 itu loh gitu kan. Kita ini yang sudah berkompetisi secara sehat segala macam gitu kan. Ya sudah, bereskan, tuntaskan, tahun depannya 2024 habis nih misalkan P1, 2025 silahkan bagaimana mekanismenya agar tidak terjadi bentrok sana sinilah. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata Bapak Ibu semua. Saya hanya manusia biasa, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Ya, jadi intinya pengennya 2024 ini segera diselesaikan ya. Kita bisa memahami tadi Pak Guru kelihatan begitu penuh dengan perasaan emosi juga ya dalam menyampaikannya. Tapi sangat wajar karena saya menyimak ya kawan-kawan swasta terutama sudah keluar, tidak dapat gaji, tidak boleh juga mengajar di tempat lain. Menurut saya ini memang zolim ya. Kalau Jawa Barat saya lihat agak lebih baik sedikit. Tahun pertama terserap 3.000, lalu kemudian terserap berapa ya? Tinggal 1.500-an. Mestinya sih kalau daya serapnya per tahun 3.000-an sih mestinya 1.500 ini bisa terserap ya. Baik. Di sini ada Pak Huda, Ketua Komisi, mewakili Jawa Barat juga orang Kerawang Bekasi ini. Calon gubernur. Mestinya kita bikin aturan besok ya, calon-calon gubernur atau bupati itu harus memiliki janji dan komitmen. Benar nggak? Agar para honorer-honorer ini terangkat semuanya. Karena ini kan akan terjadi di tahun ini. Karena masih banyak yang kemarin itu PJ itu mengatakan nanti ajalah kira-kira. Karena ini masih
masih pengen menyelesaikan pilkada langsung. Mas Nur, silakan Mas Nur. Beliau ini salah satu pejuang guru honorer dari Jawa Timur. Sudah berapa ratus ribu yang masuk, Mas Nur? Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Teman-teman guru-guru yang sudah masuk P1 yang menunggu hampir 4 tahun ya. Ya, saya ngomong apa ya? Tapi saya mau bicara tentang pengalaman saya aja. Jadi memang betul pimpinan. Jadi percepatan penyelesaian status teman-teman ini lebih banyak clear ketika kemudian kepala daerahnya proaktif. Nah itu. Jawa Timur untuk SMA SMK selesai sudah. Tinggal yang di bawahnya. Jember sudah tinggal 10%. Tinggal yang Lumajang memang tidak kooperatif. Jadi memang pengalaman saya pribadi bersama dengan teman-teman, terutama yang P1 ini memang will-nya dari kepala daerah. Nah, makanya saya sepakat tadi kalau pimpinan kita perlu cari solusi itu karena apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya hampir makin hari ya kalau kami perhatikan memang banyak hal yang itu menuju ke hal yang lebih baik sesungguhnya. Nah, sebenarnya menyangkut aspirasi teman-teman, menyangkut penempatan, apakah tetap di negeri, apa kemudian dikembalikan ke swasta pun, sesungguhnya beberapa rapat di Komisi 10 sudah mendorong, mulai dari kita minta terbitkan kepres apa segala macam itu sudah, sampai kemudian kita berupaya mendorong perubahan undang-undang ASN secara menyeluruh, walaupun kemarin baru parsial saja, itu pun sudah kita lakukan sesungguhnya. Nah jadi itu sebenarnya pengalaman-pengalaman itu membuat saya juga putus asa. Kami ini Komisi 10 juga agak putus asa juga, makanya kemudian saya coba. Kebetulan saya dekat dengan Gubernur Jawa Timur yang Mbak Yu saya juga, Mbak Viva itu ya saja ngobrol. Ayo Mbak gimana caranya ini tolong dianggarkan. Karena kita tanya ke Kementerian Keuangan uangnya ada. Kemudian kita tanya ke Prof. Nunu juga dibuat aturan yang makin hari makin bisa memudahkan teman-teman untuk bisa percepatan pengangkatan P1 untuk kemudian di formasi yang ada itu. Nah, jadi saya yakin teman-teman semua anggota Komisi 10 DPR RI kita masih ingat janji dari Mas Menteri, janji dari Bu Dirjen, janji dari Pak Presiden bahwa 2024 ini adalah batas terakhir bagi teman-teman untuk bisa diangkat. Karena itu kenapa kemudian kami melarang menteri untuk membuka formasi baru. Itu ada di risalah rapat itu ada semua. Nah, jadi ini mereka sudah 2 tahun ke belakang menteri memang ingin membuka. Kita larang untuk selesaikan dulu yang P1. Baru kemudian ada pengangkatan yang baru. Dan alhamdulillah itu masih bisa kita tahan. Karena kita berharap 2024 ini batas akhir dari janji Mas Menteri, janjinya Bu Dirjen, termasuk janjinya Pak Presiden untuk dituntaskan. Jadi saya prinsip secara pribadi, karena saya juga mantan guru honorer, ya, saya ini basis saya guru honorer, digaji 35.000. Ya, jadi saya tahu persis lah perasaan kita semua ini sama lah. Saya punya anak 2 waktu itu cuma punya 35.000, coba bayangkan aja. Karena Tuhan kemudian ngasih rezeki saya dari yang lain. Nah, jadi insya Allah apa yang teman-teman sampaikan di sini menjadi bagian catatan yang memperkuat sebagai legitimasi kami di Komisi 10 untuk bisa memperjuangkan dan semoga sebelum bulan Oktober tahun 2024 ini masalah teman-teman ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang disampaikan Mas Nur tadi benar ya. Saya juga pernah bicara dengan Wagub Jatim pada saat itu. Saya mendorong secara saya pribadi, saya bilang tolong dong diangkat kawan-kawan itu. Dan memang political will itu atau goodwill daripada kepala daerah itu harus serius. Salah satunya kan waktu itu masalah soal tunjangan yang mungkin belum siap. Saya katakan dibikin aja komitmen bersama dengan honorer, nanti kalau soal tunjangan itu bisa mengikuti pada saat nanti sudah ditugaskan daripada nggak ditugaskan sama sekali, dan itu dilakukan. Jadi sampai sekarang saya pikir sudah berjalan baik. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah mungkin ya mungkin karena belum ada diskusi yang intens antara kepala daerah yang yang ada, jadi kelihatannya ini belum dapat atensi besar. Pak Johar mungkin mau menambahkan, Pak Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota dan para pejuang ya, tanpa tanda jasa, para guru. Luar biasa perjuangannya. Nah, kami dari awal sudah membahas ini ya berapa tahun yang lalu. Tahun 2000 sudah sampai finalnya itu ada 1 juta, jadinya disepakati diangkat formasi baru dari guru honorer menjadi guru yang dibayar oleh negara. Dan itu makin mencarut-carut, tapi akhirnya kita bisa selesaikan. Terakhir kita sudah sepakat dengan Menpan, Menteri Keuangan untuk membuka itu, dan tidak ada masalah di tingkat pusat sebenarnya. Tadi kata Pak Nur tadi memang tergantung goodwill-nya kepala daerahnya, karena jatahnya sudah ada. Dan jatahnya itu tidak mencukupi kuota yang disiapkan oleh negara. Nah, jadi 1 juta itu tidak terpenuhi itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Bagi kita secara keseluruhan, di tempat kami pun seperti itu. Nah, oleh karena ini perlu penekanan nanti kita kepada kepala-kepala daerah. Tadi se-Jawa Timur clear, tempat banyak yang sudah clear. Nah, barangkali Jawa Barat sama Jawa Tengah ini perlu ada pembicaraan khusus. Mungkin pimpinannya belum mendapatkan informasi yang utuh. Ya. Jadi semuanya sudah selesai sebenarnya ini. Jadi kita pun tidak ada lagi bicarakan itu dengan menteri, tidak lagi bicara dengan Menpan, dengan Mendikbud segala macam, karena itu dianggap sudah selesai. Semua yang terdaftar guru honorer itu KP1, P2, P3 itu akan diangkat asal ikut tes, karena tes itu wajib. Awalnya dulu kita sepakat tidak ada tes, langsung saya diangkat. Oleh Menpan dikatakan ada undang-undangnya untuk jadi PNS itu ataupun negara itu harus ada tes. Oke. Tapi tesnya hanya sekedar untuk mengikuti persyaratan. Itu pembicaraan kita, dan tidak ada, saya katakan lagi, ulang lagi, tidak ada masalah. Karena formasi yang disiapkan oleh pemerintah itu melebihi dari kota yang didaftarkan untuk ikut jadi guru. Nah, jadi tadi ya, daerah mana-mana clear, ya, karena bukan uang daerah, uang dari pusat. Begitu ada orangnya, langsung bisa minta permohonan pendanaannya. Itu dana dari pusat APBN, jadi bukan APBD. Jadi sebenarnya bupati, wali kota, gubernur tidak perlu khawatir. Mungkin informasi ini belum dapat mereka sepenuhnya. Ya, nanti kita bisa lah nanti didiskusikan dengan pimpinan. Insya Allah pimpinan akan bicara itu. Saya harap semuanya sudah selesai. Saya harapkan semua bapak-bapak ya semuanya akan diangkat insya Allah pada tahun ini juga insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin, dulu Ketua Umum PSSI dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Johar. Sumut sudah aman Pak ya? Aman ya? Baik. Pak Fikri mungkin mewakili Jateng, mewakili pemerintah Jateng. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy Yusuf, Pak Saiful Huda, Bapak Ibu yang di sini, Pak Nur Purnama Siti dan Prof. Johar Arifin, teman-teman dari namanya apa ini? FGP PNS Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau teman-teman Jawa Tengah kayaknya mungkin beberapa kali ya ketemu juga termasuk di daerah.
yang di dapil saya mungkin juga pernah di rumah aspirasi. Kalau saya harus menyampaikan di sini, Kang Deddy Yusuf mungkin mengamplifikasi saja. Jadi karena tadi kan 1529 ya dari Jawa Barat. Kemudian di sini masih 4042. Dan nampaknya di tempat lain sudah bisa dicicil. Artinya ada penyelesaian. Jadi mungkin teman-teman juga sudah ke Komisi E. Sudah ke Komisi E. Berarti ini mudah-mudahan ini kalau RDPU di Komisi 10 kan ada live streaming, nanti bisa dibuka lagi, bisa dikirim juga ke Kepala Dinas, mungkin juga kepada BKD untuk bersama-sama. Tadi dari Jawa Barat juga kayaknya bahkan BKD-nya sudah ngirim juga ke pusat. Saya ininya di bahannya sudah ada. Artinya ini mudah-mudahan legitimasi untuk kita dorong, mungkin jadi kesimpulan di Lapsing untuk supaya ditindaklanjuti di sini. Jadi bola sudah di sini. Di Jawa Tengah kan belum ada ini. Mungkin juga saya ini mention kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mungkin ke BKD untuk menindaklanjuti karena teman-teman sudah ke DPR, sudah ke DPRD Provinsi. Nah artinya supaya segera bersama-sama dengan provinsi lain. Jadi Provinsi Jawa Barat sudah selangkah lebih maju, di samping memang tinggal 1.500. Nah ini masih 4.042. Memang kami menyadari bahwa ada keluhan yang sama. Jadi ini mungkin juga butuh kebijakan yang tepat. Saya kira memang tidak boleh ada yang menyingkirkan dan disingkirkan. Jadi kalau kemudian guru swasta yang kemudian ikut tes, itu kan tes kan karena dibuka peluang. Jadi bukan karena apa-apa, karena dibuka peluang kemudian lolos passing grade. Lah lantas formasinya menunggu. Nah ketika menunggu maka ada pertimbangan. Kalau nanti dibuka semua maka menyingkirkan guru-guru honorer yang di situ, yang ada di situ, yang ada di sekolah negeri. Nah ini memang sesungguhnya banyak usulan juga. Saya pernah nyampaikan juga ada di sebuah daerah di Indonesia ini ada pakai nota tugas umpamanya seperti itu. Tapi ini juga mungkin sangat terbatas baik wilayahnya maupun juga umurnya atau panjangnya, durasinya. Tapi banyak yang mengusulkan kenapa kan masih ada celah. Sekarang saja masih ada dosen negeri di perguruan tinggi swasta. Itu real sekarang masih ada. Padahal sudah ada undang-undang ASN. Nah, saya termasuk juga kan dulu, tapi ini kan sebelum undang-undang ASN. Saya PNS, tapi ditempatkan sekolah negeri. Namanya DPK, diperbantukan. Nah, konon sekarang kajiannya bahwa Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu tidak memungkinkan, katanya begitu. Tapi tetap saja saya kira undang-undang itu tidak ada yang mengunci mati, itu tidak ada. Mesti ada, andaikan ada kebutuhan khusus, ada perintah khusus, dan atau mungkin ada problematika seperti sekarang ini, saya kira mesti tetap ada. Jadi saya baru membaca juga beberapa usulan dari penyelenggara pendidikan swasta. Saya kira tidak akan ada solusinya kalau tetap saja pemerintah kekeh bersikeras bahwa ASN P3K harus ditempatkan di sekolah negeri. Karena namanya P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah, bukan pegawai swasta. Pak Menteri juga di sini, Mas Menteri juga di sini menyampaikan ke Komisi 10 seperti itu. Tetapi ini berarti tidak akan ada solusi. Akan selamanya seperti ini. Nah, toh kenyataannya Jawa Barat juga sedikit demi sedikit dicicil, ternyata bisa. Masih tinggal 1.529. Dan sekarang ini mudah-mudahan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh di Kemendikbud mitra kami berarti
Prof. Nunuk dan Mas Menteri untuk bersama dengan Kemenpan RB. Karena Jawa Barat berarti semua sudah sepakat ini sudah dari paparannya ini ya. Berarti kan BKD sudah mengusulkan ke sini dan angkanya 1.529. Gimana? Tinggal regulasi dari pusat. Ini kan berarti memang sudah, berarti di provinsi sudah selesai. Nah ini kalau bisa sih saya juga lewat forum ini menghimbau kepada Jawa Tengah juga demikian, sungguh pun angkanya lebih besar. Tapi kalau bisa sih memang saya juga mendengarkan aspirasi dari guru negeri yang ada di guru honorer yang ada di sekolah negeri, karena ada beberapa sekolah negeri yang mendirikan itu dia. Yang mendirikan itu guru honorer itu. Guru honorer itu yang mendirikan dulu pertama istilah bahasa Jawanya truko. Truko sejak awal itu mendirikan dia, sekarang akan disingkirkan. Ini kan mungkin perlu kebijakan, tapi tidak perlu ada yang menyingkirkan, ada yang disingkirkan, dan akhirnya antar Bapak Ibu ini malah yang berbenturan. Ini kan tidak benar. Wong ora dibuka tes, kemudian lulus, kemudian haknya ya mendapatkan formasi dan mendapatkan penempatan atau SK, kan seperti itu mestinya. Nah inilah saya kira ini saya mention kepada Bu Prof. Nunuk juga untuk menyeriusi mengawal hal ini, dan mudah-mudahan tadi kalau harapannya 2024 ini selesai, meskipun angkanya masih besar 4042 dibanding dengan Jawa Barat yang 1.500, tetap saja mudah-mudahan kita berusaha bagaimana caranya supaya 2024 ini selesai. Kami saya kira Komisi 10 siap mengawal ini, sudah nyatanya beberapa sudah ada yang selesai. Artinya berarti provinsi lain, ini kan soalnya rata-rata yang kewenangan provinsi, yang SMA, SMK, kemudian pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk SLB. Itu juga ada. Kemarin ada juga yang SLB juga. Bahkan karena tidak mendapatkan jam, dilemparnya guru biologi, guru matematika dilempar ke SLB, itu ngajar apa? Saya nggak tahu juga itu. Guru SLB. Nah, padahal ini kan perlu kompetensi khusus. Bukan guru yang kalau yang paling banyak PKWU ya katanya. PKWU itu kemudian dilempar ke SLB. Ini real, ini ada. Nah, sudah nyampaikan juga. Jadi saya kira perlu formula, ini sudah detail ini, sudah bukan ranahnya kebijakan politik sebetulnya ini. Kalau sudah detail begini, mohon untuk kepada birokrat, dalam hal ini pemerintah, untuk memerinci sampai diselesaikan tuntas. Saya kira kalau beberapa provinsi aja bisa, saya kira provinsi yang masih ada tunggakan atau masih ada masalah, saya kira mudah-mudahan bisa selesai. Begitu Kang Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Pak Ketua, ada masukan? Oh, Bu Lydia. Bu Lydia. Sebagai orang Bandung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lydia Hanifah dari PKS Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Kota Bandung, Kota Cimahi. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Bapak Ibu, para guru P1 yang telah hadir di tempat ini, alhamdulillah. Terima kasih. Memang kalau kita bicara tentang pengangkatan P3K ini seperti tidak selesai-selesai. Itu beres-beresnya Bunya. Tapi kalau kita ngomong bahasa Sunda nanti ada yang pakai Google Translate, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Jadi memang ini persoalan yang sebagaimana Pak Fikri sampaikan memang harus diselesaikan secara detail dan harus bisa mendekati pihak birokratnya yang mau melakukan penuntasan terhadap persoalan-persoalan ini. Kadang-kadang hal-hal yang ditekuni ini bisa membuat, bisa ditempatkan pada dasarnya sebetulnya bisa demikian. Karena kan ketika kemudian ada formasi diajukan berarti kondisinya seharusnya idealnya itu ada tempatnya, kan begitu. Ibarat kalau main puzzle teh,
ini tuh harus dipasang di mana, cocok nggak gitu, tinggal masukin begitu harusnya. Karenanya karena di provinsi lain banyak yang bisa kita selesaikan, mudah-mudahan dengan banyak komunikasi dengan pihak dinas, tapi kita juga kayaknya harus minta ini Pak Ketua, komunikasi antara Dirjen GTK dengan Pemprov. Karena kalau tidak dilakukan komunikasi itu nanti tidak akan terselesaikan. Karena bisa membayangkan kabupaten kota di Jawa Tengah ada 35 ya. 35 kabupaten kota, di Jawa Barat 27. Tentu menyisir semua yang ada, katakanlah gini, meskipun diurus oleh provinsi, tetapi kalau SMA-nya ada di daerah kan tetap saja ketika datanya tidak lengkap itu akan merumitkan dan menyulitkan. Jadi satu hal yang nampaknya setelah ini perlu disegerakan adalah bagaimana kita bisa melakukan pembicaraan antara pemerintah provinsi dengan GTK-nya. Kita harus, kalau saya sih berpendapatnya pimpinan, kalau bisa sebelum pilkada, nanti semua pada sibuk pilkada nggak keurus gitu. Maksudnya nggak keurusnya teh gini, sekarang kan PJ sebenarnya punya kewenangan untuk mengangkat, yang nggak boleh kan PLT atau PLH. Ini saja belum selesai. Nanti begitu ganti, ditetapkan lagi mungkin dilantiknya di Januari 2025 harus mulai dari nol lagi, kayak ngisi bensin kan repot. Mulai dari nol lagi ya repot lagi nanti gitu. Nah, saran saya sih mudah-mudahan Dirjen GTK bisa melakukan pembicaraan lebih cepat dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Jawa Barat dan Jawa Tengah, supaya mereka mau mendetailkan satu persatu, menyisir satu persatu yang belum masuk dan tidak melakukan pengangkatan sebelum ini selesai gitu. Nah itu pembicaraan-pembicaraan itu menjadi bagian yang sangat penting. Saya rasa itu Kang, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosi apa mau silakan? Bu Rosi dari PDIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan teman-teman serta para guru yang sama-sama kita juga sama-sama pendidik. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertatap muka. Nama saya Rosi tapi dari fraksi PDIP dan dapil saya itu pernah dari Papua dan Kalsel. Saya sudah bisa rasakan masalah bapak-bapak ibu-ibu. Cuman waktu saya di Komisi 2 kemarin itu ada RDP dengan Menpan RB dan KASN. Itu sudah dibicarakan mengenai guru-guru dan kan ada penerimaan 2,5 juta orang itu. Nah yang jelas nanti misalnya pimpinan komisi bagaimana kalau kita bisa juga mengundang KASN untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan teman-teman saya yang kemarin di Komisi 2, kebetulan dapilnya juga banyak masalah yang kayak begini, mereka memberikan nama-nama yang artinya tertahan untuk mendapatkan SK-nya itu tadi. Nah itu saja mungkin saran saya, karena sebelum saya di Komisi 10 ini hangat-hangatnya yang dibahas di Komisi 2. Tapi kita kemarin tuh sampai tingkat dosen. Jadi ada Menpan RB, ada KSN dan teman-teman yang ada dapilnya mereka langsung menyerahkan daftar-daftar yang belum diangkat dan mudah-mudahan itu bisa terselesaikan. Mungkin itu saja saran saya karena permasalahan ini bukan permasalahan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa aja. Dari Sabang sampai Merauke masalahnya ada yang seperti ini. Jadi kalau kita memang mau membantu para guru, kita akan ada panggil yang KSN dan yang terkait serta Mendikbud supaya semua selesai. Karena kalau salah satu aja tidak akan selesai nantinya. Itu saja Pak Ketua. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketua, silakan masukan. Terima kasih Kang Dede, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan yang tergabung dalam forum guru P1 Jawa Barat dan Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, kami lagi-lagi ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena
untuk yang kesekian kali Komisi 10 ini menerima audiensi sama dengan statusnya guru-guru P3, guru-guru P1 statusnya di seluruh Indonesia. Saat yang sama kita tetap harus semangat berjuang meyakinkan teman-teman di Kemendikbud. Tentu kalau pada konteks Kemendikbud insya Allah sebenarnya sudah agak paham detail menyangkut soal urusan ini. Tapi ada satu tahap lagi yaitu harus meyakinkan teman-teman di Kemenpan RB, di BKN sebagai bagian dari rekrutmen ini. Yang kira-kira pertama, Komisi 10 tetap akan terus berkomitmen memastikan pemerintah menuntaskan skema yang sudah pernah dibikin oleh pemerintah sendiri dan sampai hari ini masih menyisakan beberapa hal. Karena itu melalui forum yang baik ini Komisi 10 sebagaimana dalam audiensi sebelumnya menerima teman-teman forum guru P1, kami ingin menguatkan lagi, akan berkirim surat lagi bahwa skema penuntasan dari rekrutmen 1 juta guru honorer ini yang menyisakan beberapa hal harus dituntaskan. Tadi Mas Pur sudah memperkuat, bahkan kita sempat meminta di moratorium rekrutmen ini dihentikan istilahnya untuk menuntaskan dulu dari yang sudah lolos tapi belum mendapatkan penempatan. Nah karena itu ini tetap jadi komitmen kami dan akan terus kita suarakan. Tadi saya setuju ini harus dituntaskan sebelum peralihan pemerintahan baru. Jadi kalau pemerintahan baru 20 Oktober kira-kira kita berharap pemerintahan Pak Jokowi bisa nuntaskan pada medio bulan paling lama kira-kira Agustus September sudah dituntaskan terkait dengan skema ini. Yang kedua, terima kasih sekali kami terus dapat update perjuangan Bapak Ibu sekalian yang tentu sebenarnya berulang-ulang sebenarnya itu tidak ingin kami mendapati informasi Bapak Ibu harus jalan ke sana kemari termasuk audiensi pada kesempatan sore hari ini. Tapi paling tidak akan menghilangkan dahaga capek Bapak Ibu ketemu Kang Dede Yusuf paling enggak ya. Jadi dinikmati saja. Karena saya membayangkan enggak mudah Bapak Ibu datang ke sini. Enggak mudah sama sekali, harus menyisihkan rezeki untuk datang ke sini, nyewa mobil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semoga ini termasuk menjadi bagian untuk mempercepat proses apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya dapat update dari Dinas Pendidikan di Jawa Barat, prinsipnya beliau berkomitmen untuk menuntaskan. Itu yang penting dan itu saya termasuk yang saya pegang dari teman-teman Dinas Pendidikan Jawa Barat. Karena itu kira-kira kita akan terus mengawal ini, menuntaskan. Sekali lagi memang ini butuh komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu kami tadi sebagaimana disampaikan Pak Fikri, teman-teman di Jawa Tengah saya kira tidak ada salahnya saya kira memastikan lagi komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, terutama BKD-nya untuk paling tidak ada komitmen dari pihak BKD yang semangatnya adalah memproteksi Bapak Ibu untuk dituntaskan oleh pemerintah, pengangkatan oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini saya kira akan ada komunikasi yang tidak searah. Jadi kalau Pemdanya pasif jadi searah. Itu yang lalu akhirnya pemerintah pusat juga tidak merasa tidak perlu untuk menuntaskan secara cepat. Itu tidak boleh terjadi karena itu
kita ingin teman-teman pemerintah daerah punya komitmen yang sama untuk menuntaskan agenda ini. Demikian Kang Dede, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun. Semoga tidak lelah-lelahnya untuk terus kita berjuang demi pendidikan kita yang terbaik ke depan. Terima kasih Ketua. Biasanya kalau Ketua ada bicara itu jadi fatwa. Yang jelas begini kawan-kawan semua, Komisi 10 sudah berkali-kali menerima permasalahan seperti ini dan sudah mendorong terus-menerus. Ada dua hal yang menjadi catatan kami, bahwa tidak boleh ada guru yang tidak mendapatkan upah ketika dia mengikuti P1 lalu menunggu sampai penempatan. Karena itu yang sering terjadi. Dia sudah lolos, tapi kemudian sambil menunggu dia sudah ada yang keluar, ada yang tidak ditempatkan, bahkan tidak dapat upah. Itu bagi saya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya, kalaupun menunggu maka dia harus tetap mendapat upah. Jadi artinya harus ada aturan bahwa dia masih boleh mengajar. Yang kedua, menurut saya kami sudah mendesak ya dalam hal ini mitra kita Kemendikbud agar penempatan ASN P3K yang sudah lolos diterima bisa diperbantukan. Jadi kayak Pak Fikri tadi katakan, bisa diperbantukan di swasta kembali. Artinya digaji oleh negara sebagai guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi boleh ditempatkan di sekolah swasta. Ya, ini akan bisa meringankan formasi. Karena formasi ini kan hanya yang diusulkan hanya yang ada di negeri. Nah, kalau ini bisa, maka ini akan bisa segera terserap. Nah, Kemendikbud memberikan beberapa usulan solusi jika pemerintah tidak bisa menempatkan maka formasi akan ditetapkan oleh Kemendikbud. Ini sudah berkali-kali sudah disampaikan ya. Tinggal kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Walaupun ini katanya mungkin ada undang-undang ASN yang dilanggar, tapi ini konsepnya adalah Pak Fikri kalau kalau dalam keadaan darurat lah. Karena ada sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu yang force major belum ditempatkan. Jadi kalau menurut saya itu bisa peraturan pemerintah atau mungkin SKB, surat keputusan bersama. Ini bisa dilakukan. Ini masih kami kejar. Jadi jangan sampai ibaratnya orang sudah mau nikah, sudah kirim undangan, tapi nggak kawin-kawin. Nggak pernikahannya nggak jalan-jalan gitu ya. Ini saya cukup prihatin. Jadi kawan-kawan, sekali lagi ini kami akan terus kita sampaikan kepada pihak pemerintah ya. Saya yakin nanti ini kan mudah-mudahan video ini akan jadi bukti untuk disampaikan kepada pemerintah daerah masing-masing ya. Yang jelas Jawa Barat, saya juga tadi cross check kawan-kawan DPRD yang ada di Jawa Barat, benar kata Pak Ketua tadi, sudah ada upaya untuk bisa menyerap di tahun 2024 ini. Kita dorong terus ya dengan kawan-kawan terutama yang ada di provinsi ya, Kang Huda ya. Ini agar dipush BKD-nya agar bisa diterima. Untuk Jawa Tengah saya pikir memang perlu pendekatan khusus. Pak Fikri perlu mendatangi Pak PJ di sana. Masih PJ Pak ya? Masih PJ. Mendatangi karena jangan sampai menunggu pilkada kelamaan. Kasihan kawan-kawan ini sudah tidak mendapatkan gaji dan haknya. Cukup dari kawan-kawan? Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kami dari Jawa Tengah memang merasa kesulitan dan susah sekali untuk bisa berkomunikasi dengan Pemprov Jateng. Dimulai dari Bapak Gubernur yang sudah pensiun, kami susah sekali. Kemudian dari Dinas Pendidikan pun agak tertutup Bapak. Sehingga kami juga kesulitan apabila kami untuk beraudien. Walaupun kami diterima di audien, namun untuk aspirasi kami yang disampaikan itu sampai sekarang tidak tercover semuanya. Jadi kami mohon untuk bantuan dari Komisi 10 untuk bisa turun ke Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memastikan atau menggandeng dari Pemprov untuk bisa melakukan penuntasan khususnya P1 di Jawa Tengah 4042 Bapak. Untuk kami dengan BKD dan Dindik itu hampir 1 bulan sampai 2-3 kali Bapak, dan tetap tertutup. Kemarin terakhir kami ke Kemendikbudristek
ketemu dengan tim data bahwa kita memastikan apakah Jawa Tengah 4042 ternyata 2995. Dan kami ketemu dengan Dindik, dengan BKD tetap bersikukuh 2995. Mohon untuk Komisi 10 atau dari pemerintah pusat untuk turun ke Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menggandeng Pemprov atau meluluhkan Pemprov untuk bisa merekrut P1 4042 untuk bisa menerima SK di tahun ini. Dan kalau ataupun memang ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk bahasanya di DPK-kan, kami siap Bapak. Karena kami menuntut P1 dituntaskan seperti hak kami yang sudah melakukan tes di tahun 2021 dan kami menunggu sampai 2024. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, saya setiap kali ada forum guru yang meminta datang, saya deg-degan. Kenapa? Karena nanti habis provinsi ini ada provinsi lain yang datang, ada kabupaten lain yang datang, itu menandakan bahwa rata-rata permintaannya adalah meminta kami untuk mendorong pemerintah daerah. Nah, kalau mendorong pemerintah daerah sebetulnya domainnya bukan di Komisi 10. Tapi Komisi 2 ya Depdagri. Tetapi tidak apa-apa karena guru adalah mitra kami. Kita prinsipnya kita akan push sama-sama. Tapi tolong sampaikan juga kepada kawan-kawan ya. Perlu motivasi ini adalah Kemendagrinya. Jadi bukan Kemendikbudnya, sebetulnya adalah Kemendagrinya. Karena tadi paparan Kemendagri sudah mengatakan alokasi dana untuk pembayaran honorer tadi sudah ada. Itu sudah diturunkan, artinya ada dananya. Tinggal formasinya itu apakah dipakai untuk membayar honorer yang ada atau honorer lainnya, itu yang kita belum tahu. Karena kami tidak dapat update dari daerah terkait alokasi dana pendidikan. Jadi kami nggak tahu dana pendidikan kalau udah turun ke daerah itu digunakan apa, itu kami tidak tahu. Tadi kita baru saja paparan dengan pihak Kemendagri. Jadi mudah-mudahan ya kita akan push terus di sini, tapi kawan-kawan boleh juga ya push juga kepada Kemendagri ya yang terkait mempercepat proses tiap-tiap daerah gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya pikir dari kawan-kawan semua sudah semangatnya sama. Silakan kata penutup mungkin mewakili salah satu saja, mewakili Jawa Barat sebagai kata penutup. Monggo. Yang terhormat pimpinan, terima kasih atas penerimaan untuk hari ini. Kita bisa bersilaturahim dan beraudensi meskipun waktunya cepat ya. Syukur alhamdulillah kami bisa bertemu di sini. Saya ucapkan permohonan maaf dari rekan-rekan semua ini. Banyak, ada 16 orang dari perwakilan 13 KCD di Provinsi Jawa Barat ya, KCD ada 13 KCD. Jadi kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas atensi dan aspirasi kami sesuai dengan apa yang disampaikan di kesimpulan RDPU hari ini. Mudah-mudahan harapan kami bisa terlaksana Pak P1 di guru di Jawa Barat dan bisa menyemangati kami terus berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang tadi apakah swasta ataupun negeri. Ya tetap guru itu adalah warga negara Indonesia yang tetap memiliki hak yang sama di dunia pendidikan itu ya. Ada yang lain? Cukup ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan para guru SMK, SMA, SMK dan SLB yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton dari YouTube juga bisa melihat dan silakan nanti videonya bisa dibawa ke ke dinas masing-masing agar ini kita sudah berjuang bersama-sama ya. Bahkan tadi saya sudah minta kepada Kemendagri sanksinya apa jika pemerintah daerah tidak menggunakan alokasi dana itu untuk katakanlah pengangkatan honorer. Ya sanksinya akan diberikan sanksi tidak dikasih duitnya untuk berikutnya, itu salah satunya ya. Jadi cukup serius lah, kami mendesak tadi cukup serius terkait ini. Selamat kembali, selamat pulang dan semoga permasalahan kita bisa cepat selesai. Akhirul kalam kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.